Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian kembali lagi belajar bersama Bu Cindy. Tapi sebelumnya Bu Guru ingin menanyakan apa kabar sholih-sholihahku semuanya. Baik, Bu Guru harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat karena kita masih belajar dari rumah. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru pimpin untuk berdoa terlebih dahulu ya. Baik, sikap berdoa. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kita diberikan kemudahan untuk belajar hari ini. Baik, sebelum dimulai, Bu Guru ingin kalian membuka buku tematik 6F di halaman 42. Sudah? Nah, anak-anakku, di halaman 42 tematik 6F ini terdapat sebuah gambar. Kalian tidak perlu membaca dulu teksnya, silahkan fokus ke gambar yang ada di sana. Nah, gambar apakah itu? Ya, ini merupakan sebuah jajanan yang biasa kita temui ya anak-anak ya. Baik Bu Guru maupun kalian, Bu Guru rasa sering ya makan makanan seperti ini. Nah, tahukah kalian apakah jajanan ini merupakan jajanan sehat? Iya, benar sekali. Ini merupakan salah satu contoh jajanan yang kurang sehat. Kenapa kok kurang sehat? Karena di dalamnya pasti terdapat beberapa bahan kimia. Contohnya MSG, kemudian bahan pengawet ataupun bahan pewarna yang jika dikonsumsi secara terus-menerus dan berlebihan itu akan membuat kesehatan kita kurang baik. Nah, di sini juga tertulis di teks yang ada di halaman 42 ini tertulis juga nak, apa sih akibat dari mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat, yang di dalamnya terdapat beberapa bahan-bahan kimia tersebut. Misalnya terdapat gangguan pencernaan seperti keracunan, kemudian kurangnya konsentrasi, anak-anak lemes ya kalau belajar, dan banyak lagi yang lainnya. Baik anak-anakku sholih-sholihah, tahukah kalian jika kesehatan kita itu dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan yang ada di negara kita? Nah, jadi semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat di Indonesia, maka bisa dikatakan bahwa kesejahteraan di negara kita itu semakin tinggi juga. Nah, pertanyaannya, apakah tingkat kesehatan yang ada di negara kita ini sudah menunjukkan bahwa negara ini sejahtera? Ya, jawabannya adalah iya. Nah, jadi dalam pembelajaran kali ini kita akan banyak mengetahui tentang bagaimana sih upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang kesehatan. Bu Guru akan bahas satu persatu ya. Nah, di sini Bu Guru sudah tuliskan ada 3 pilar program Indonesia Sehat. Yang pertama adalah penerapan paradigma sehat, di mana program ini sebenarnya ditujukan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat. Biasanya gerakannya itu disebut dengan germas. Bu Guru tulis ya nak ya. Nah, germas ini merupakan gerakan masyarakat hidup sehat, di mana terdapat 7 langkah germas. Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik. Nah, seperti kita ketahui, zaman modern ini memudahkan kita untuk melakukan segala hal sehingga kita malas atau bahkan tidak punya waktu untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi dalam kegiatan germas ini kita disarankan untuk melakukan aktivitas fisik supaya kita lebih sehat. Kemudian yang kedua adalah mengkonsumsi buah dan sayur. Seperti yang kita ketahui, buah dan sayur ini memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Dan Allah sudah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan baik. Nah, jadi dari sini kita selain menyehatkan tubuh kita, kita sudah menjalankan sebuah kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang ketiga itu adalah tidak merokok.
Mengapa? Karena merokok itu mengandung banyak racun yang dapat membahayakan kesehatan tubuh kita. Kemudian yang keempat adalah tidak meminum minuman yang mengandung alkohol. Ini sama dengan merokok karena minuman yang beralkohol itu dapat merusak kesehatan tubuh kita. Kemudian yang kelima, ini melakukan cek kesehatan secara berkala. Apa sih yang dapat kita cek secara berkala? Mungkin itu diantaranya bisa cek tinggi badan, cek berat badan, cek tekanan darah, kesehatan mata, kesehatan telinga, dan yang lain-lain. Selanjutnya yang keenam, langkah dari Germas ini yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan jamban. Ini merupakan salah satu sanitasi terbaik. Kenapa menggunakan jamban itu menjadi penting? Karena jika kita melakukan pembuangan kotoran di luar jamban, itu artinya kita dapat menyebabkan naiknya tingkat penularan penyakit, dan pastinya ini juga bisa mencemari lingkungan di sekitar kita. Bu Guru lanjutkan, poin yang kedua yaitu penguatan pelayanan kesehatan. Maksudnya di sini adalah meningkatkan kualitas layanan di pusat kesehatan masyarakat atau yang biasa kita sebut dengan puskesmas. Kenapa kok puskesmas? Karena puskesmas ini merupakan fasilitas pelayanan masyarakat di bidang kesehatan tingkat dasar yang menjadi ujung tombak di masyarakat. Kemudian yang terakhir itu adalah jaminan kesehatan nasional atau yang biasanya disebut dengan JKN. Apa itu JKN? JKN merupakan program yang memastikan supaya masyarakat itu dapat mengakses dengan mudah dan terjangkau. Mengakses apa? Tentunya mengakses pelayanan kesehatan. Jadi, dengan diselenggarakannya JKN ini, kita dapat menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib diikuti oleh seluruh warga Indonesia. Bu, bagaimana dengan warga yang kurang mampu atau yang miskin? Nah, jangan khawatir karena JKN iurannya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Nah, baik, Bu Guru kira itu anak-anak yang bisa Bu Guru sampaikan pada pembelajaran kali ini tentang peningkatan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan di bidang kesehatan. Nah, yang perlu kita ingat adalah meskipun program-program pemerintah ini adalah pemerintah yang memiliki andil, tapi seluruh program ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika kita tidak ikut mendukung program-program tersebut. Jadi, yuk sebagai warga Indonesia yang baik, kita ikut mendukung. Bagaimana caranya? Berpartisipasi di dalamnya. Di dalam apa, Bu? Ya ini, di gerakan masyarakat hidup sehat dan yang lain-lain. Demikian dari Bu Guru, semoga materi kali ini bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan kalian dan tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih atas perhatian kalian. Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.